Sungguh banyak kayu di rimbo, sampai bersarang si beruang balam. Sambutlah salam dari Ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Julianto, NIM 34011919033. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem kekerabatan yang ada di suku Minangkabau. Nah, bagaimana sih sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau? Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Oke guys, salah satu suku yang ada di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan yang berbeda itu adalah sistem kekerabatan yang ada di suku Minangkabau, yaitu suku Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Nah, yang dimaksud dengan sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi bukan lagi ayah bapak seperti itu, atau dapat dikatakan sebagai tidak menggunakan sistem patrilineal yang menggunakan garis keturunan ayah atau bapak dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem kekerabatan itu? Nah, sistem kekerabatan ini tidak hanya berdasarkan pada perkawinan saja, namun ada hubungan darah di dalamnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya akan membagi 3 sub bahasan mengenai sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau. Yang pertama ada sistem kekerabatan matrilineal itu sendiri, terus yang kedua ada sistem perkawinan yang ada di Minangkabau, dan yang terakhir ada sistem pewarisan atau sistem waris yang ada di Minangkabau. Nah, dalam konteks ini gitu, jadi ada ciri-ciri khusus di dalam sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau, seperti keturunannya dihitung berdasarkan garis keturunan ibu, terus juga perkawinannya heksogami, lalu masih banyak lagi seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem kekerabatan matrilineal itu sendiri ya. Nah, yang kedua ada sistem perkawinan di Minangkabau. Nah, tadi sudah sempat saya singgung nih, sistem perkawinan itu perkawinan eksogami. Nah, apa yang dimaksud dengan eksogami di sini? Nah, yang dimaksud dengan eksogami itu adalah sistem perkawinan dengan luar suku. Jadi tidak dengan satu suku, yaitu suku Minangkabau itu sendiri seperti itu. Nah, dalam ranah tersebut ada yang dinamakan dengan peranan Bundo Kanduang dan juga Niniak Mama. Nah, peranan Bundo Kanduang di sini ataupun dapat dikatakan sebagai perempuan atau pihak istri ini ditempatkan atau memiliki kekuasaan kawasan yang ada di rumah gadang secara posisi seperti itu. Jadi yang memimpin seperti itu, yang berkuasa itu adalah Bundo Kanduang, sedangkan Niniak Mama itu berada di luar seperti itu. Nah, itu adalah sistem perkawinan yang ada di Minangkabau. Terus yang ketiga ada sistem pewarisan. Nah, di sini ada 2 istilah, yaitu Sako dan Pusako, di mana dibagi menjadi 4 kemenakan. Yang pertama itu adalah bertari darah, adat, budi, dan loto. Nah, dalam sistem waris ini merupakan peralihan dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, peralihan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pewarisan berupa materi, benda, dan lain sebagainya. Nah, dalam prosesnya ada terdapat asas-asas pokok yang sesuai hukum itu mencakup dari hukum pewarisan itu sendiri. Nah, yang pertama ada asas unilateral dan juga asas kolektif, dan yang terakhir ada asas keutamaan. Nah, yang dimaksud dengan unilateral ini adalah berlaku satu garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu. Nah, yang kedua ada asas kolektif, di mana Sako dan Pusako atau pewarisan itu digunakan secara kolektif atau bersama-sama. Dan yang terakhir ada asas keutamaan yang terdapat tingkatan-tingkatan hak di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem kekerabatan yang ada di suku Minangkabau. Gimana? Teman-teman udah paham kan? Nah, semoga paham ya. Oke. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.